3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Dekranda Gawarti MPD, yang terhormat dosen mitra Ibu Desek Qurani SPD MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berteori baik. Adapun anggotanya yaitu saya sendiri, Faimat Sadia sebagai moderator, Hikmah Wardani, Marwara Syifa'a, dan Rini Kusuma Dewi. Yang pertama yaitu perawatan bayi. Bayi adalah anak yang baru lahir sampai berumur 1 tahun dan mengalami proses tumbuh kembang. Tumbuh kembang merupakan proses berbeda, tetapi keduanya tidak dapat berdiri sendiri. Terjadi secara simultan, saling berkaitan dan berkesinambungan dari masa konsepsi hingga dewasa. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Hikmah Wardani. Kepada Saudari dipersilahkan. A. Pengertian bayi. Bayi adalah anak manusia yang belum lama lahir. Dalam konteks kedokteran, bayi yang berusia di bawah 28 hari disebut neonata. Dari bahasa Latin neonates, yaitu yang baru dilahirkan. Istilah bayi prematur dan bayi postmatur merujuk kepada bayi yang dilahirkan dengan durasi kehamilan yang dibatasi normal pada 37 sampai 40 minggu. Bayi yang belum lahir disebut janin. Bayi adalah individu yang lemah dan memerlukan proses adaptasi. Bayi harus dapat melakukan 4 penyesuaian agar dapat tetap hidup, yaitu penyesuaian suhu, menghisap, menelan, bernapas, dan membuang kotoran. Kesulitan penyesuaian atau adaptasi akan menyebabkan bayi mengalami penurunan berat badan, keterlambatan perkembangan, bahkan bisa sampai meninggal dunia. Setiap bayi mengalami tahap pertumbuhan dan perkembangan dalam masa hidupnya. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses berkesinambungan, bersifat kontinu, dan pertumbuhan merupakan bagian dari proses perkembangan. Pertumbuhan yang meliputi perubahan tinggi badan, berat badan, gigi, struktur tulang, dan karakteristik seksual. Pertumbuhan ini bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan seperti perkembangan motorik, sensorik, kognitif, dan psikososial bersifat kualitatif. B. Macam-macam bayi kembar. Berikut ini adalah macam-macam bayi kembar yang ada di dunia. 1. Bayi kembar fraternal. Bayi kembar fraternal merupakan jenis kembar tidak identik. Kembar ini terjadi ketika dalam proses kehamilan, 2 buah sel telur yang sudah dibuahi menempel pada dinding rahim di waktu yang sama. 2. Bayi kembar identik. Kembar identik berarti bahwa satu telur dibuahi oleh satu sperma dan kemudian membentuk 1 buah sigot. Namun, sigot akhirnya membelah menjadi 2 buah embrio yang terpisah sempurna. 3. Bayi setengah kembar identik. Bayi setengah kembar identik berarti bahwa kembar terjadi ketika telur telah terbagi sebelum mengalami pembuahan, sehingga setiap bagian itu memiliki sperma yang juga berbagi. 4. Bayi kembar cermin. Bayi kembar cermin adalah jenis kembar identik, namun memiliki fitur yang berlawanan. Setiap bagian terlihat dengan bagian kanan, sementara saudaranya meninggalkan bagian kiri. 5. Bayi kembar monoamniotik. Kembar monoamniotik adalah jenis kembar yang berbagi amnion dan plasenta yang sama. 6. Bayi kembar parasit. Kembar parasit adalah biasanya akan menyebabkan satu bayi gagal untuk berkembang dan kemudian menempel pada satu bayi yang bisa berkembang. Kondisi ini bisa menyebabkan gangguan untuk bayi yang berhasil hidup. Namun, satu janin yang menempel ini berfungsi sebagai parasit, sehingga bisa mengancam bayi yang lain. 7. Bayi kembar campur kromosom. Bayi kembar campur kromosom terjadi ketika 2 buah sel telur bertemu dengan 2 buah sel sperma yang berbeda.
namun kemudian mengalami campur kromosom. Akhirnya, setiap bayi memiliki sel kromosom yang berbeda. Kembar ini sangat jarang terjadi dan biasanya membuat bayi kembar terlihat berbeda seperti berbeda warna kulit. Dan bayi kembar superfetasi. Kembar superfetasi terjadi ketika ibu sudah hamil sementara ibu mengalami kehamilan yang lain. Bayi yang lahir dengan jenis kembar superfetasi biasanya satu bayi dilahirkan secara prematur dan organ tubuh seperti paru-paru belum berkembang sempurna. Baik, materi yang selanjutnya yaitu kebutuhan gizi atau nutrisi pada bayi. Saat bayi menginjak usia 6 bulan, sudah saatnya untuk memberikan asupan nutrisi lewat makanan padat. ASI memang masih diperlukan untuk bayi, namun perkembangan bayi tentu membutuhkan asupan gizi lainnya dari makanan pendamping ASI. Berikut ini merupakan gizi atau nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi. 1. Zat besi. Zat besi memiliki fungsi untuk memperlancar sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Zat besi bisa didapatkan dari daging ayam, ikan, dan telur. 2. Zinc. Nutrisi ini menjaga otak bayi untuk terus berkembang dan bergerak. Zinc bisa didapatkan dari daging sapi dan daging ayam. 3. Kalsium dan vitamin D. Kalsium sangat baik untuk mengembangkan tulang kuat, dan vitamin D sangat baik untuk membantu penyerapan kalsium. Kedua nutrisi ini bisa didapatkan dari telur dan ikan. 4. Omega 3. Omega 3 sangat baik untuk kesehatan jantung bagi bayi. Omega 3 bisa didapatkan dari alpukat, salmon, dan ikan tuna. 5. Vitamin A, B, C, dan E. Keempat jenis vitamin ini dapat membantu perkembangan saraf, organ, mata, kulit, hingga meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Keempat jenis vitamin ini biasanya didapatkan dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Selanjutnya, perawatan pada bayi. 1. Perawatan tali pusat. Selama 9 bulan, tali pusat merupakan jalur hidup yang menghubungkan ibu dengan bayi dan memberikan oksigen juga makanan yang dibutuhkan bayi dalam kandungan. Setelah bayi lahir, maka tali pusat akan putus karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Selama merawat tali pusat, pastikan area tersebut tetap kering dan bersih. Jangan pernah mencoba untuk menghilangkan tumpul pusat. Biarkan itu putus dengan sendirinya. 2. Menyusui. Saat menyusui, pastikan posisi ibu baik dan nyaman. Jangan membawa payudara ke bayi, namun sebaliknya, bawa bayi ke payudara ibu, sehingga dia tahu bagaimana cara melakukan pelekatan. 3. Nafas pertama bayi. Nafas pertama bayi yang baru lahir tidak teratur, dangkal, dan juga ngos-ngosan. Namun tidak perlu khawatir, selama nafas tersebut masih stabil, itu tetap normal. 4. Tidur. Bayi yang baru lahir belum bisa membedakan antara pagi dan malam, sehingga jam tidurnya masih sangat berantakan. Pola tidur tersebut akan mulai teratur pada saat bayi mulai menginjak usia 4 bulan. 5. Kulit ke kulit. Kontak kulit ke kulit sangat penting bagi bayi, karena akan membuat bayi merasa rileks dan terbiasa dengan ibunya. 6. Tes Apgar. Tes ini merupakan tes pertama yang dilakukan oleh dokter kepada bayi untuk memastikan bayi tersebut normal. Baiklah, perawatan bayi yang selanjutnya yaitu mandi. Pada saat kita memandikan bayi, kita harus memastikan air itu suam-suam kuku. Maksudnya, air itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kemudian, kita menggunakan kain dan sabun yang lembut agar tidak menyebabkan alergi dan iritasi pada kulit bayi. Jika ingin mencuci rambut bayi, sebaiknya kita mencucinya 3 kali dalam seminggu saja menggunakan sampo yang lembut. Poin yang ke-8 yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pada bayi yang baru lahir sampai bayi itu berusia 2 tahun untuk mengetahui bagaimana tumbuh kembang dari bayi tersebut. Yang ke-9 yaitu menimbang bayi. Biasanya bayi yang baru lahir memiliki berat badan antara 2-4 kg. Pada minggu pertama bayi akan mengalami penurunan berat badan. Jadi, ibu harus rajin mengecek atau menimbang berat badan setidaknya 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Poin yang ke-10 yaitu memberikan kehangatan. Salah satu cara memberikan kehangatan pada bayi yaitu dengan menggunakan kain bedong. Tujuannya agar bayi merasa lebih hangat dan itu bisa membantu mengatur suhu tubuhnya.
tidak melihat mekonium dalam 24 jam, ibu harus segera berkonsultasi pada dokter atau langsung mengunjungi rumah sakit terdekat. Poin yang ke-12 yaitu vitamin K. Pemberian vitamin K pada bayi yang baru lahir bertujuan untuk mencegah perdarahan dan membantu dalam pembentukan darah. Poin ke-13 yaitu vaksin hepatitis B. Vaksin hepatitis B bagi bayi yang baru lahir sangatlah penting untuk diberikan karena itu dapat menangkal dan mencegah penyakit hepatitis B. Poin ke-14 yaitu perawatan mata. Mata bayi yang baru dilahirkan sangatlah halus dan sensitif. Maka dari itu, dokter akan memberikan obat tetes mata 1 jam setelah dilahirkan agar mata bayi tersebut bebas dari infeksi. Yang ke-15 yaitu perubahan sistem pernafasan dan fisiologis. Saat bayi berada dalam kandungan, sistem pernafasan dan peredaran darahnya beroperasi dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan setelah ia dilahirkan ke dunia. Maka dari itu, para dokter akan menepok-nepok bokong bayi saat ia dilahirkan agar sistem udara atau saluran pernafasannya itu menjadi lebih bersih dan lebih lega. Yang ke-16 yaitu patuhi jadwal imunisasi. Imunisasi merupakan proses di mana sistem kekebalan tubuh bayi sedang diperkuat untuk melawan virus atau penyakit. Pada masa pandemi seperti saat ini, imunisasi dasar bagi bayi sangat diperlukan dan sangat dianjurkan untuk dilakukan. Poin ke-17 yaitu menerapkan protokol kesehatan atau menerapkan prokes. Pada saat pandemi ataupun tidak pandemi, jika ada orang yang sakit, baik itu ibu ataupun keluarga yang lain yang ingin memegang atau menyentuh bayi, dianjurkan untuk memakai masker dan mencuci tangan baik itu sebelum atau sesudah menyentuh bayi. Yang terakhir, poin ke-18 yaitu membatasi kunjungan tamu. Maksudnya, kerabat yang akan melihat bayi harus dibatasi, apalagi pada masa pandemi seperti saat ini. Ibu atau keluarga harus mengambil alternatif untuk itu dengan cara bisa melalui video conference atau video call. Karena pada saat seperti ini bayi sangat rentan terpapar virus-virus dari luar. Materi selanjutnya itu perawatan bayi ketika sedang sakit. Penyakit ini terjadi akibat daya tahan tubuh dan organ yang belum terbentuk sempurna. Penyakit ini bisa menyerang seluruh bagian tubuh pada bayi, termasuk pencernaan dan kulit kepala. Adapun beberapa masalah penyakit yang dapat kami paparkan yaitu sebagai berikut. Poin yang pertama yaitu demam. Demam merupakan gejala yang biasa terjadi pada bayi. Jika bayi terasa panas, segera ambil termometer untuk memastikan suhu tubuhnya. Bila suhu tubuhnya melebihi 37 derajat Celcius, maka itu dapat dikatakan panas tinggi atau demam tinggi. Cara penanganannya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan paracetamol khusus bayi. Yang kedua, ganti pakaian dengan yang lebih tipis. Yang ketiga, kompres dengan air dingin atau air hangat. Yang keempat, mandikan dengan air hangat supaya suhu tubuhnya cepat turun. Poin yang kedua yaitu diare. Penyakit ini dipicu oleh virus, tetapi bisa juga dipicu oleh bakteri, alergi, ataupun obat-obatan tertentu. Bayi yang terkena diare akan sering buang air besar dan teksturnya sangat cair tanpa ampas. Bahaya yang mengintai penyakit bayi ini yaitu dehidrasi, sebab bayi akan banyak mengeluarkan atau kehilangan banyak cairan tubuhnya. Cara penanganannya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan ASI sesering mungkin. Yang kedua, berikan Oralit setiap anak buang air besar. Yang ketiga, berikan zinc setiap hari selama 10 hari berturut-turut. Yang keempat, berikan obat sesuai dengan resep dokter. Poin yang ketiga yaitu ruam popok. Ruam popok terjadi ketika bayi mengalami iritasi pada daerah bokong dan selangkangan.
Ruam popok ditandai dengan adanya kemerahan dan sisir. Biasanya ruam popok terjadi karena popok tidak sering diganti dan tidak segera diganti, kulit yang sensitif, dan lecet akibat gesekan. Cara penanganannya sebagai berikut. Yang pertama, cuci dan keringkan area popok seperti bagian bokong dan selangkangan. Yang kedua, oleskan salep atau krim setiap mengganti popok. Yang ketiga, oleskan secara tipis agar mudah menyerap dan bekerja dengan baik. Poin yang terakhir, yang keempat, yaitu pilek. Infeksi virus dituding sebagai penyebab utama pilek pada bayi, yang menyebabkan selaput hidung dan pernapasannya memproduksi lendir. Kadang sulit bernafas, batuk, nafas tersengal-sengal, dan pola makan dan tidur tidak teratur. Cara penanganannya sebagai berikut. Yang pertama, menyemprotkan pembersih hidung atau nasal spray. Yang kedua, memperbaiki posisi tidurnya dengan kepala lebih tinggi daripada tubuhnya. Yang ketiga, terapi uap. Dan yang terakhir, jangan sembarang memberi obat. Selanjutnya yaitu manfaat pijat bayi. Pijat bayi adalah salah satu cara untuk mendekatkan Anda dengan si kecil. Sentuhan lembut yang Anda berikan mampu menenangkan dan membuat bayi Anda merasa dicintai. Selain membentuk komunikasi dan kepercayaan bayi terhadap orang tuanya, ada beberapa manfaat lain dari pijat bayi, yaitu 1. Membantu bayi tertidur pulas. 2. Memberi efek rileks baik bagi bayi maupun ibu. 3. Mengurangi frekuensi bayi menangis. 4. Mengurangi sakit gigi saat gigi bayi tumbuh. 5. Meningkatkan sirkulasi darah. 6. Meningkatkan berat badan bayi. 7. Melancarkan pencernaan bayi. 8. Meredakan otot bayi yang tegang. 9. Mendukung perkembangan mental, fisik, dan sosial bayi ke depannya. Studi juga menunjukkan bahwa pijat bayi dapat mempercepat pemulihan bayi yang terlahir dengan penyakit kuning. Cara melakukan pijat bayi yang benar. Sebelum melakukan pijat bayi, carilah ruangan bersuhu hangat sekitar 24 Celcius dengan suasana tenang dan nyaman. Pastikan juga Anda telah menyediakan segala perangkat yang dibutuhkan, seperti handuk atau alas bayi, pakaian bersih, popok, dan minyak untuk memijat seperti minyak zaitun. Jangan lupa pula mencuci tangan sebelum melakukan pijat bayi. Setelah semua peralatan siap dan kondisi bayi memungkinkan untuk dipijat, Anda bisa melakukan pijat bayi dengan cara berikut ini. 1. Kaki. Mulailah memberi pijatan dari tungkai, yaitu pangkal paha hingga ke bawah. 2. Lengan. Usai memijat bagian tungkai, beralihlah ke bagian lengan. Mulai pijatan dari lengan bagian atas hingga pergelangan tangannya. 3. Dada. Letakkan kedua tangan Anda di atas dada si kecil, lalu pijat lembut ke arah luar dengan menekan lembut dadanya menggunakan telapak tangan. 4. Punggung. Posisikan si kecil dalam keadaan tengkurap. Kemudian pijat area tulang belakang dari leher hingga bokong memakai ujung jari Anda. Akhiri pijat bayi ini dengan pijatan panjang dari bahu hingga kakinya. Hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pijat bayi. Waktu terbaik untuk melakukan pijat bayi adalah ketika ia sedang terjaga dan dalam kondisi tenang. Pastikan bayi tidak dalam kondisi terlalu lapar atau kenyang saat Anda memberikan pijatan, dan hindari memijat si kecil saat akan terlalap di siang hari. Selama proses memijat, perhatikan bagaimana respon bayi terhadap pijatan Anda. Jika si kecil menggoyangkan lengannya dan terlihat bahagia, kemungkinan besar ia menyukai pijatan yang Anda lakukan. Namun jika bayi tampak gelisah dan bahkan menangis, hentikan segera pijatan Anda. Jika si kecil memiliki gangguan kesehatan, konsultasikan dulu ke dokter sebelum memberikan pijat bayi. Nantinya dokter akan membantu Anda untuk menentukan gerakan pijat bayi yang tepat sesuai dengan kondisi si kecil atau merekomendasikan spesialis pijat bayi untuk menangani bayi Anda secara khusus. Materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis bab bayi. Berikut ini adalah jenis-jenis bab pada bayi. 1. Bab bayi baru lahir. Feses bayi yang baru lahir berwarna hitam kehijauan dengan konsistensi kental dan lengket yang disebut dengan mekonium. 2. Bab bayi berusia 2-4 hari. Feses bayi berusia 2-4 hari umumnya berwarna hijau dan tidak terlalu lengket dibandingkan dengan mekonium. 3. Bab bayi kuning kecoklatan dan kuning terang. Feses dengan warna ini biasanya disebabkan oleh air susu ibu atau ASI dan juga susu formula. 4.
bak bayi berwarna orange. Warna feses pada bayi ini normal karena salah satunya disebabkan oleh pigmen dari saluran pencernaan. 5. Bak bayi berwarna merah atau hijau. Warna feses bayi dapat berubah-ubah karena makanan dan minuman yang dikonsumsinya, seperti warna hijau dari sayur bayam dan warna merah dari jus tomat. Namun, warna merah pada feses bayi dapat menandakan pendarahan akibat infeksi sistem pencernaan. 6. Bak bayi berwarna putih. Perubahan warna kotoran bayi menjadi putih bisa menandakan identifikasi kurangnya produksi empedu di hati. Selanjutnya, berikut ini merupakan tekstur pup pada bayi. 1. Konsistensi kotoran bayi baru lahir. Feses bayi yang baru lahir memiliki konsistensi yang tebal dan kental seperti tar. Kondisi ini normal karena warna dan teksturnya akan berubah dalam beberapa hari. 2. Konsistensi kotoran bayi yang diberi ASI. Bayi yang diberi ASI akan memiliki feses dengan tekstur lebih encer dan mungkin mengandung seperti biji-bijian. Namun tidak perlu khawatir karena ini bukan berarti bayi mengalami diare. 3. Konsistensi kotoran bayi yang diberi susu formula. Bayi yang diberi susu formula cenderung memiliki feses yang lebih padat dengan warna hijau, kuning, atau coklat. 4. Feses setelah masa empasi. Saat bayi mulai mengkonsumsi makanan, feses bayi akan menjadi keras dan sulit dikeluarkan atau sembelit. Kotoran bayi yang kecil seperti batu kerikil dan berwarna coklat tua adalah ciri-ciri sembelit. 5. Diare. Diare pada bayi ditandai dengan kotoran yang encer, menyerupai air, dan berlangsung lebih dari 1 kali setelah makan. 6. Lendir dan busa pada feses. Feses bayi yang berbusa bisa terjadi pada saat bayi banyak berliur akibat tumbuh gigi dan sering menelan ludah selama proses teething. 7. Darah pada feses. Darah pada feses bayi bisa terjadi akibat lecet karena sembelit atau pertanda infeksi. 8. Sisa potongan makanan pada feses. Hal ini terjadi karena makanan tidak dapat tercerna dan melewati sistem pencernaan bayi secara sempurna. Baik, itulah tadi penjelasan dan kelompok kami yang berteori bayi. Adapun kesimpulan dan sarannya, kesimpulannya yaitu 1. Bayi adalah anak manusia yang baru lahir. Dalam konteks kelaudaran, bayi yang berusia di bawah 28 hari disebut neonata, dari bahasa Latin neonates, yang baru dilahirkan. Poin kedua yaitu saat bayi menginjak usia 6 bulan, sudah saatnya memberikan asupan nutrisi lewat makanan padat yang mengandung zat besi, zinc, kalsium, dan vitamin D, omega 3, dan vitamin A, C, D. Poin ketiga yaitu perawatan bayi baru lahir setelah persalinan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh para orang tua. Adapun sarannya yaitu pada pembahasan di atas kita